Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini hari yang terbaik buat kita semua. Saya Wendy Darmawan sebagai Ketua Umum MHN Indonesia dan sebagai Ketua Umum Pemuda Pelopor Perjuangan. Nah, ada beberapa orang yang masih bingung apa sih MHN. Nah, disinilah saya mau sedikit share ya mengenai apa sih MHN. MHN adalah New HSE dan HRD Networking, di mana di sini adalah suatu komunitas HRD dan K3 ya, yang dimana di dalamnya kita ada saling toleransi, saling tolong menolong, saling kerjasama, dan terutama yaitu kita bagaimana caranya kita bisa menolong orang, bisa bekerja, itu saja, dan tentu saja tanpa uang, dengan prinsip rasional dan profesional. Apa itu rasional? Rasional itu tidak mungkin orang yang fresh graduate langsung kita promosikan jadi manajer, tidak mungkin. Dan ya profesional, ya kita profesional saja sesuai dengan keinginan user dan kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan satu lagi, ada beberapa orang yang bertanya, kenapa kok fresh graduate susah dalam bekerja? Menurut saya tidak juga. Banyak dari anggota NHN yang bisa bekerja fresh graduate. Itu tergantung pada pertemanan. Alhamdulillah sampai saat ini NHN didirikan saat COVID melanda di Indonesia, saat banyak orang yang dirumahkan dan banyak orang yang mau masuk aja sulit. Dan yang sudah masuk ke pekerjaan banyak yang dirumahkan. Dan alhamdulillah NHN justru banyak yang masuk kerja. Ya, itu dari pertemanan, bukan dari saya, tapi dari pertemanan dari anggotanya yang selalu solid. Dan alhamdulillah sampai saat ini sekitar 750 orang lebih yang sudah mendapat pekerjaan tanpa uang. Itu berdasarkan pertemanan. Alhamdulillah anggota-anggota NHN juga disupport penuh sama teman-teman HRD, karena kita mempunyai grup HRD khusus ya. Mereka sangat support sekali kepada kita, dan alhamdulillah mereka tanpa pamrih, tanpa minta uang apapun ya. Jadi kita alhamdulillah dari anggotanya juga terdiri dari anggota HRD dan K3, dan kita semakin kuat. Komunitas kita itu adalah termasuk yang terbesar di Indonesia, termasuk komunitas K3 dan HRD yang terbesar di Indonesia. Dan kalau saya boleh umpamakan kompetensi orang, yaitu dalam piramid, yang paling dasar adalah pertama kita lulus kuliah fresh graduate. Tingkat kedua adalah lulus kuliah, kita sudah ada spesifikasi keahlian. Dalam arti kata, kalau di K3 itu keahlian mengikuti kursus K3 umum. Itu level kedua. Yang selanjutnya sudah K3 umum, level ketiga adalah pelatihan khusus. Misalnya K3 listrik, yang mau ke oil and gas, K3 migas, itu menjadikan nilai tersendiri. Dan yang keempat adalah pengalaman. Misalnya perusahaan A membutuhkan pengalaman misalnya 4 tahun. Nah, ini udah memenuhi syarat. Dan terakhir adalah networking. Networking itu penting, yaitu NHN. Di beberapa season ada beberapa. Di sini semuanya dia sudah mencapai target, yaitu fresh graduate, udah K3 umum, ada pelatihan spesifik yaitu K3 migas, dan satu lagi adalah dia mempunyai pengalamannya sudah bagus. Berarti tinggal satu lagi networking. Ada beberapa kandidat, karena networking ini dia masuk dalam NHN, akhirnya yang membutuhkan orang NHN, akhirnya user dari NHN mengambil orang NHN. Itulah namanya networking. Perbedaan antara networking dengan KKN adalah
Kalau KKN itu misalnya ada satu perusahaan membutuhkan direktur. Direktur harus umur 25. Tapi karena dia kedekatan, dia ambil yang umur 20. Jadi direktur. Itu menyalahi aturan. Tapi karena KKN, jadi dia bisa jadi direktur. Itulah KKN. Tapi kalau NHN tidak. Karena kita mempunyai prinsip profesional dan rasional, jadi kalau misalnya dia membutuhkan direktur, minimal umur 25, kita cari yang minimal 25. Kalau syukur yang lebih tinggi. Yang minimal 25, dia mencapai target, kita bisa promosikan untuk jadi direktur. Walaupun sebenarnya saingan mereka ada yang 5 tahun, 6 tahun pengalaman, ada yang mempunyai jabatannya sebagai direktur sebelumnya, atau dia mempunyai titel yang tinggi. Tapi saat networking bekerja, bukan berarti yang nilainya tinggi ini bisa masuk, belum tentu. Karena networking ini yang umur 25 yang pas-pasan bisa saja masuk. Itulah makanya orang fresh graduate tidak usah khawatir dengan komunitas NHN. Kita walaupun Anda fresh graduate sudah mengikuti, yang penting sudah mengikuti K3 umum, saat ada loker, pernah yang ada loker, walaupun dia sudah 10 tahun, 5 tahun, dia sudah pernah punya pengalaman ABCD, tapi saat anggota NHN yang memerlukannya, dia belum tentu diambil yang 4 tahun atau 5 tahun. Dia akan melihat yang penting ikutin standar, tidak menyalahi SOP perusahaan. Yaitu yang penting ada K3 umum. Jadi pasti akan mengambil dia orang anggota NHN. Nah, begitulah kenapa anggota NHN banyak yang masuk pekerjaan. Karena itulah sistem networking. Networking itu adalah pertemanan. Kalau saya kasih contoh lagi, misalnya dalam satu keluarga, bila Anda punya roti dua, ya, terus Anda sudah kenyang dengan roti satu lagi Anda punya anak, punya istri, dan punya tetangga, semuanya kelaparan. Apakah rasional Anda punya roti dikasihkan kepada tetangga, tetapi istri sama anak Anda lapar dan kehausan? Pasti secara rasional Anda akan memberikan roti itu kepada anak dan istri. Itu sama juga dengan NHN. Ya. Jadi itu ya sekilas tentang NHN. NHN welcome buat yang lain juga, tidak masalah. Kita coba kita share semuanya grup, semuanya loker ke teman-teman yang bukan NHN. Karena keputusannya ada di user. Ya. Hanya saya kasih tahu saja, karena kalau misalnya usernya dari NHN, potensinya antara NHN itu mempunyai networking atau persaudaraan yang luas. Ya. Jadi teman-teman yang di luar NHN yang mau gabung ke NHN, silahkan. Kami sangat membuka lebar, ya. Dan mungkin sekedar informasi, ya, NHN ini dibagi dua, yang memakai NHN ID card dan tidak memakai NHN ID card. Saya tidak memaksakan, mau yang mana saja bisa. Yang penting anggota NHN adalah ada di grup NHN. Biasanya grup NHN ada tulisannya NHN dan ada keturunannya juga sebenarnya. Nah, Anda bisa bergabung dengan NHN, ya, bisa japri saja ke saya dan tanpa biaya apapun. Kecuali kalau misalnya ingin masuk ke, ingin mempunyai NHN ID card, ya, dan masuk ke grup utama. Itu harus mendapatkan pelatihan khusus dari NHN, yaitu pelatihan awareness. Dan pelatihannya juga nggak mahal kok. Itu sebenarnya saya mau menggratiskan, tapi karena ada biaya operasional, misalnya membuat sertifikat dan membuat ID card, saya tidak mampu untuk memberikan 100 orang anggota NHN. Ya, jadi saya dari itu tambal sulam.
Ya. Mudah-mudahan kehadiran NHN ini bisa membantu Anda di mana sekarang situasi sulit. Bekerja sendiri tentu saja akan lebih susah dibanding kita bekerja bersama-sama. Ya. Ingat, kekuatan NHN bukan kekuatan dari saya, tetapi kekuatan dari anggotanya yang solid. Ya. Anggotanya yang solid, yang selalu ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan dengan adanya NHN bisa menjadi barokah buat kita semua dan menjadikan masukan yang bagus untuk K3 dan HRD. Teman-teman yang diisukan bahwa tahun ini banyak perusahaan yang kolap, jangan takut ya. Karena kita sudah mengalami saat Covid banyak perusahaan yang kolap juga, ternyata dari networking NHN banyak yang masuk. Yang kena PHK jangan bersedih hati, masuk ke NHN, insya Allah kita sama-sama kita berjuang, mudah-mudahan atas kepentingan bersama, atas kita usaha bersama, mudah-mudahan bisa menjadi barokah buat kita semua. Orang yang berguna buat orang lain adalah orang yang bisa memberikan sesuatu kebaikan buat orang lain. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.